Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi sahabat Dimensi. Kali ini dalam ruang Dimensi NTB kita akan coba kembali lagi berbincang-bincang terkait dengan seputar pilkada di Kabupaten Lombok Timur. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wen, disapa-sapa Bung Wen. Oh iya. Narasumber kita ini. Malam ini kita memang dua orang yang turun tangan langsung kita mengkuliti narasumber kita pada malam hari ini tentang politik hari ini tentunya, karena pilkada sebentar lagi menuju tanggal 27 ini mungkin ya something 52 hari lagi ya. Ya, sekitar 25 tinggal Jadi 52 hari. bintang tamu kita tidak asing lagi di kalangan politik di Lombok Timur, apalagi di NTB, karena sudah melanglang buana. Ketua Jangkarnas NTB. Ya, secara politik beliau ini sudah mencapai. Tapi sebelum kita Ya. mulai diskusi, kita ingin karena Dimensi hari ini sudah ada UMKM kita Ya, yang sudah coba kita membangun kerjasama ini. sesuai Dimensi. dengan layar Ya, yang di sesuai belakang dengan ya. layar kita ada Kala Ya. Kopi ya. Ada Ini Kala dia luar biasa. Ya, silakan Ini dinikmati. produk anak muda berlokasi di Sikur Oh, ya. iya. Tepatnya di Loyok, Kabupaten Lombok Timur ya. Tapi mana ini saya sudah siapkan langsung kopinya. Jadi ini kopinya khas memang Lombok ya. Dan ini tidak ada campuran, asli kopinya ya. Jadi secara autentik kopi ini diproduk langsung secara lokal, tapi menggunakan teknik-teknik yang modern, tetapi dengan bahan yang sangat berkualitas, dan tentunya secara taste juga bagi pecinta kopi ya sangat direkomendasikan sekali, dengan tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Silakan nanti mungkin yang ingin mau membeli, memesan dan seterusnya itu langsung bisa di tag langsung di channel Dimensi NTB. Dimensi NTB. Nanti oke, kita tidak buang-buang waktu. Jadi kita langsung saja. Jadi 52 hari menjelang pemilihan. Bagaimana peta politik kita Lombok Timur, Bu? Oh ya, sampai hari ini ya, minggu pertama bulan Oktober ini, pilkada Lombok Timur semakin asik dan semakin seru. Ya. Kalau bahasa kawan-kawan, seksinya semakin kelihatan. Ya. Karena ini belusukan terus para calon. Iya, para calon ini kan sedang bertarung ini. Ya. Pertama pertarungan di titik-titik konsolidasi, kemudian yang kedua pertarungan di patron-patron klien yang biasa kita sebut para tokoh. Tapi yang paling cukup ramai adalah pertarungan framing terkait dengan hasil survei. Nah, ada dua muncul hasil survei di situ, dari Presisi dan dari Poltreking. Nah, ini menarik untuk. Kalau idealnya hari ini, Bung Gito, pertarungan isu seperti apa? Pertarungan isu, pertarungan di medsos atau apa segala macam itu seperti apa? Sebenarnya pertarungan isunya belum muncul sebenarnya ini. Karena yang kita ketahui sejak pilkada 2008 misalkan pilkada kedua secara langsung ya, itu sudah main isu. Soal isu listrik, soal pelayanan publik. Hari ini tidak muncul soal pertarungan isu, lebih kepada pertarungan framing-framing tentang ya black campaign, negatif campaign. Ya. Padahal sebenarnya saat inilah pertarungan isu. Ya. Tetapi sepertinya para tim ses agak buta juga dengan isu ini ya, agak buta. Atau mungkin sedang menyiap-nyiapkan. Jadi Biasa isu kan, perang isu itu jauh hari, 2 bulan, 3 bulan sebelum pelaksanaan pilkada. tapi jangan sampai setelah malam ini isu langsung saling hantam opini di Oh mana iya, memang kan ceritanya? tadi sempat rame ya. Ada salah satu misalkan pasangan calon menyampaikan bahwa mereka bukan pasangan yang petinju. Itu kan bagian isu sebenarnya. Oh gitu ya. Nah, ada juga misalkan pasangan nomor 5 melempar soal insentif buruh dan kesejahteraan buruh. Jadi terkait dengan isu ini, Bang Git, sejauh mana sih mempengaruhi kuantitas atau kualitas perolehan suara pada akhirnya nanti begitu loh? Kalau kita melihat pilkada secara umum, sebenarnya kan pilkada itu kan pertarungan framing selain personality ya, tetapi juga pertarungan dari bagaimana membungkus atau bagaimana bungkusan dari kesan isu itu bisa sampai.
Tetapi sampai hari ini belum ada memang yang secara masif membranding dirinya dengan isu. Berbeda di masa 2 dekade ini ya, 2 dekade ini di masanya Pak Ali dengan Pak Sukiman. Jauh-jauh hari, bahkan 5 tahun sebelum pilkada itu terjadi, Pak Ali diisukan membangun isu terkait ini untuk maju di pilkada selanjutnya. Pak Sukiman pun begitu, menjadikan dirinya sebagai antitesa dari Pak Ali misalkan. Nah, 2 dekade ini cukup menjadi pelajaran. Tetapi pada 2024 ini belum ada pasangan calon yang 5 ini yang memang membranding dirinya untuk fokus kepada masyarakat Lombok Timur terkait misalnya soal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ada yang malah berbicara soal pertambangan, ada yang berbicara soal galian C dan sebagainya. Kan itu tidak populis sebenarnya isu itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau cek ke belakang ini, itu kan sebelum pendaftaran itu sebenarnya sudah ada perang opini juga gitu kan dengan misalnya yang mana yang Anda maksud? Misalnya dengan terutama di awal itu kan karena kuat saat itu asumsi bahwa ada 3, kembali lagi kita ya, sebelum kita ada 3 paslon yang akan MK ya. Tetapi memang setelah putusan MK ada 5 kemudian calon yang bertarung di Lombok. Di awal-awal kan debat di beberapa grup, bahkan di medsos kita lihat kan sangat tinggi, bahkan di beberapa media mainstream pun juga dicoba beberapa kalangan dari bagian daripada struktur mereka lah. Publik lah begitu. Iya, kalau kita misalkan sebelum pendaftaran kita sama-sama mafhum, kita mau jujur misalkan menyampaikan, sebelum pendaftaran ada satu pasangan calon yang memang moncer saat itu. Dan bisa kita pastikan jika pemilihan dilaksanakan hari itu dengan 3 pasang calon, maka pasangan Haji Iron itu dibaca oleh lembaga survei, hampir semua lembaga survei menang. Jika pasangan HW tidak melawan lebih dari 2. Tapi faktanya... Tapi kemudian, ini kan berubah lagi nih. Tapi faktanya hari ini berdasarkan hasil rilis yang dikeluarkan presisi masih tertinggi. Iron Edwin gitu. Kita kan harus melihat harus melihat lembaga survei ini di-endorse siapa, kemudian bekerja untuk siapa. Kita tanda kutip, bukan kemudian mencurigai presisi itu bagian dari kerja politiknya pasangan nomor 2, bukan. Artinya Anda bisa mengatakan bahwa survei ini merupakan suatu pesanan gitu loh. Oh, tidak juga. Tetap mereka adalah lembaga yang ilmiah, yang independen, tetapi ada namanya endorse di situ. Endorse itu berupa logistik atau berupa support untuk menjadi bagian kerja ke bawah. Jadi tetap yang mereka gunakan adalah hasil kerja ilmiah melalui pendekatan statistik, melalui kuesioner dan sebagainya. Tetapi kan melihat hasilnya hari ini, hasil surveinya sangat jomplang sekali. Kalau bahasa kita ada anomali data yang kemudian tidak bisa menjadi maksudnya acuan. Bagaimana survei itu dikatakan profesional menurut Bung Gito nih, ketika salah satu yang berkepentingan untuk mengendorse, artinya tidak profesional dong dalam segi hasil misalnya. Oh iya, begini. Yang Anda maksud ini endorse itu seperti apa sih? Apa endorse-nya itu untuk mempengaruhi hasil sebagai untuk meningkatkan elektabilitas atau apa? Iya, kan begini. Gitu, kan? Di survei itu kan ada 2 bentuk kan, ada survei politik dan ada survei suara. Nah, survei politik itu biasa tidak menggunakan responden, cukup dikerjakan sambil ngopi di rumah sambil udut gitu kan, itu bisa jadi. Nah, survei suara itu memang menggunakan responden, ada 400, 800, 1200. Spesimen ya, artinya responden, responden. Jadi tim surveyor itu turun ke bawah, bertanya langsung kepada sampel. Kemudian dengan sampel yang random yang diacak, itu baru dianggap survei suara. Nah, kenapa misalkan saya menyampaikan tadi bahwa ada semacam endorse gitu kan? Biasanya kalau pilkada itu pasangan calon itu memiliki konsultan. Konsultan itu bisa berupa lembaga survei, bisa juga berupa perorangan. Atau mungkin maksudnya Bung Gito ini kan bahwa berdasarkan survei ini, meskipun misalnya ada perbedaan hasil gitu kan, apakah kemudian ini yang menjadi rekomendasi untuk melakukan gerakan-gerakan
politik ke depan untuk meningkatkan, menjaga dan seterusnya gitu ya. Iya, ini kan sebenarnya hasil survei itu kan bagian dari kerja politik untuk memframing. Ya. Memframing bahwa pasangan si A itu tinggi loh hasil surveinya, maka ayo ikut. Kan itu sebenarnya yang dibangun. Karena mereka memahami bahwa sosiopolitik masyarakat Lombok Timur itu adalah lebih banyak follower. Mengikut, bukan trendsetter. Nah, ketika konsultan politik memahami itu, maka satu-satunya cara adalah memframing calon ini didukung penuh atau didukung banyak masyarakat Lombok Timur. Padahal bisa saja sebaliknya. Karena apa? Biasanya konsultan itu akan memuat dua hasil survei. Hasil survei yang memang dikonsumsi oleh internal pasangan itu sendiri, dan hasil survei yang di blow up ke media sebagai kerja framing di media tadi. Dalam hasil saya coba melakukan wawancara langsung dengan beberapa petinggi partai yang pada posisi mereka adalah bagian daripada tim masing-masing paslon. Itu justru bahwa itu menjadi sebuah catatan evaluasi untuk kemudian melakukan gerakan-gerakan politik sebagai evaluasi elektoral gitu, kata mereka. Oh iya, begini, bagaimanapun misalkan ya salah satu pasangan calon hasil surveinya bagus, jelas partai pengusung atau ketua partai pengusung dan pendukung pasti akan menyikapi positif. Ya. Nah, tetapi misalkan hasil survei itu jeblok, maka tetap seorang ketua partai atau ketua tim pemenangan harus menyampaikan bahwa itu bagian dari dinamika politik dan tidak boleh lemah secara semangat. Nah, yang tidak menariknya kemudian adalah hasil survei itu seakan-akan itulah hasil akhir saat ini. Ini kan dibangun oleh tim bahwa. Tapi ada juga yang menarik kalau dari hasil saya, ada yang mengatakan bahwa oh ya nggak bisa kita komentari itu hasil survei dari internal mereka. Kami punya hasil survei katanya katanya. Kan begini, hasil survei ketika kita tanya apakah di hasil survei memenangkan paslonnya, oh itu nanti kita akan itu menjadi bahan evaluasi gitu. Kalau kita mengacu kepada hasil survei, maka untuk membantah hasil survei itu, maka kita harus menggunakan hasil survei sendiri. Nah, misalkan yang hari ini muncul ya di Lombok Timur itu ada dua pasangan calon yang sudah merilis hasil survei, yaitu Presisi dengan menempatkan pasangan 02 sebagai leader dan poll tracking dan hasil poll tracking. 04 menempatkan poll tracking sebagai lembaga surveinya, poll tracking menempatkan 04 sebagai pemenang. Nah, pertanyaan saya kan sederhana, apakah tiga calon yang lain tidak mau menggunakan lembaga survei? Pasti mereka menggunakan. Nah, hasil survei ini poll tracking sama siapa tadi? Presisi. Sejauh mana sih mempengaruhi pemilih yang di bawah gitu loh? Grassroots pemilih yang di bawah ini. Artinya sekarang ketidakpedeannya ini atau bakalan migrasi pemilih ke yang dimenangkan sama salah satu paslon misalnya yang diunggulkan dalam kan begini, survei tersebut misalnya begitu, sejauh mana yang mempengaruhi itu? Sangat berpengaruh sebenarnya karena dari sisi elektoral ya. Karena saya sampaikan sejak awal bahwa sosiopolitik masyarakat Lombok Timur ini follower, mengikut. Jadi biasanya mereka masyarakat Lombok Timur ini mengikuti arus besar, sehingga akan terjadi migrasi. Saya kemarin sempat berstatement bahwa akan ada migrasi di akhir Oktober pemilih. Nah, kita kan masih ini kan semua pasangan calon kan masih bertanya kemana migrasi pemilih ini. Nah, lembaga survei konsultan itu kemudian ketika membaca itu dibuatlah framing tadi. Muncul angka 41, muncul angka 39. Bagi kami yang cukup paham dengan skema itu kan tertawa ya, kita ketawain lah para tim ini. Mestinya kalau membangun framing itu jangan sisinya sampai jomplang 12%, 17% itu terus jomplang dia. Idealnya selisih itu ya 2-3% lah. Selisihnya baru kita anggap itu sangat rasional. Ini 5 pasang calon tapi selisihnya 17%. Baik. Ini kan dari mana datanya? Makanya saya sebut itu anomali data yang tidak layak untuk dipublish media. Kita tunggu itu akan ditentukan 27 November ya dari itu. Kita coba sedikit bergeser dulu Bung Gito. Hari ini tadi di awal disinggung juga terkait dengan bagaimana para tim menyiapkan isu, opini dan seterusnya. Ada kebutuhan mendasar masyarakat kita, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan.
ada salah satu video saya lihat di situ dengan sedikit dia menyampaikan bahwa kesejahteraan sangat penting terhadap masyarakat. Dan mungkin hampir semua calon mengatakan itu menjadi kampanye-kampanye di dasar lah. Ya, karena itu memang menjadi misi-misi. Hampir itu ketika mungkin ya melakukan tatap muka dengan masyarakat, dalam berdialog langsung dengan masyarakat ke depan itu, jika saya katanya kan itu terpilih, bagaimana kemudian meningkatkan masyarakat seperti apa masyarakat. Sebenarnya kan sederhana pemerintah ini kan, yang paling utama dari kesejahteraan itu payung regulasi ya. Karena kita mau berbicara soal pertanian, soal perdagangan, soal peternakan, kan semuanya bertumpu pada regulasi ya. Bapak sekarang nih berbicara contoh kesejahteraan petani atau peternak ayam atau pengusaha telur. Nah, apakah sampai hari ini 20 tahun yang lalu sejak pemilihan langsung dan terpilih beberapa bupati, adakah regulasi yang kemudian memayungi pengusaha telur kita sehingga mereka bisa nyaman untuk berjualan, tidak khawatir dengan harga turun, kemudian dengan naiknya harga jagung dan seterusnya dan sebagainya? Kan pemerintah posisinya harus menyiapkan regulasi. Tapi kan hari ini kemudian, mohon maaf, para bupati kita dan timnya kemudian menyampaikan bahwa kesejahteraan itu penting. Pertanyaan saya, selama mereka menjabat, ini kan ada 3 wakil bupati nih. Ini mohon maaf. Mantan. Oh iya, mantan wakil bupati. Ya, mantan wakil bupati yang di saat mereka menjabat, apakah mereka pernah berbicara soal regulasi itu? Kalau bahasa kawan-kawan kan G2B. G2G, G2B. Nah, kemudian kan dari pemerintah ke pemerintah itu regulasi. Ya. Dari pemerintah ke bisnis itu kan regulasi juga. Bagaimana kita berbicara soal bisnis kalau regulasinya tidak jelas? Tapi kan di situ kalau kita berbicara pada posisi hari ini ya, yang artinya paslon yang bertarung ini kan tidak saja berdiri sendiri kan eksekutif gitu. Harusnya juga ada legislatif di situ. Kalau kita berbicara yang bertarung hari ini, mereka sebelumnya juga pernah menjabat gitu kan. Ya kan begini, otonomi daerah itu kemudian kan mengharuskan eksekutif dan legislatif itu kerjasama. Ya, bersama-sama. Bersama-sama, kemudian ketika kita berbicara regulasi ada perda. Perda diusulkan oleh eksekutif, di ACC-kan atau disahkan oleh legislatif. Nah, misal regulasi soal perlindungan terhadap petani, perlindungan terhadap peternak, perlindungan terhadap nelayan. Pernahkah ada perda yang dibuat? Belum. Makanya misalkan ada salah satu paslon yang mantan wakil ketua DPR, adakah perda yang kemudian dia sahkan dulu untuk melindungi nelayan kita, melindungi petani kita? Taruhlah sederhana saja soal bagaimana mereka melindungi harga jagung, melindungi harga. Nah, ini PR legislatif kita yang hari ini baru kemarin saja dilantik gitu kan. Ya, maksud saya kan situ kan. Jadi sesuai dengan tupoksinya ya. Oh iya. Jadi regulasi itu dibuat di mana dan dibahas di mana, lalu disahkan di mana, kan itu iya kan jelas. Gini, bagiannya masing-masing maksudnya, Bung. Eksekutif itu atau bupati tanda kutip di situ kan membuat draft dan mengusulkan, kemudian disahkan oleh legislatif. Dibahas di pembahasan di Nah, artinya selama 3 mantan wakil bupati ini kan belum ada yang diusulkan regulasi. Jadi, atau jangan sampai dipisah ya, itu kan Pak Bupati, kemarin saya kan wakil, enggak bisa, ini kan pasangan gitu. Makanya ini kan menjadi PR. Ini kan teman-teman legislator kita yang baru saja dilantik gitu kan. Ini menjadi PR gitu kan. Tapi saya nggak yakin nih mereka bisa ya kita tunggulah. Ya justru kita harus memberikan keyakinan kepada mereka gitu. Kita yang harus memberikan keyakinan. Saya gitu, malah ilfil ya. Nggak yakin mereka bisa. Dan kita berharap juga siapapun nanti yang bakalan terpilih gitu kan. Ya siap-siap dong memikirkan. Jangan sampai hanya sebuah, kalau katanya salah satu, jangan sampai hanya pas kampanye jual isi-isi. Kan? Tetapi bagaimana eksekutornya nanti ketika sudah dilantik kan gitu. Betul. Mungkin begini, kalau kita berbicara 3 poin yang penting sebagai marwah dari visi misi
para paslon ini ya tentunya tidak lepas dari 3 hal yang tadi, kan? Ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Bagaimana sih Anda melihat tentang politik identitas hari ini? Itu kita berbicara politik identitas dalam arti organisasi. Bagaimana Anda melihat itu? Saya perbaiki tempat dulu ya. Ya, mendegradasi pemilih ini. Kalau kita berbicara politik identitas secara organisasi, bagaimana Anda mengatakan seperti itu? Pertanyaan saya, manusia kan memiliki identitas, itu kewajiban. Siap. Nah, hal terkecil saja manusia secara personal memiliki identitas. Maka kalau kita berbicara secara umum, boleh politik identitas itu. Ya, artinya saya tidak menanyakan boleh apa tidaknya. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan politik identitas? Iya, sebelum lanjut kan? Iya. Nah, jadi politik identitas itu boleh. Yang tidak diperbolehkan dalam politik itu mempolitisasi SARA. Kalau misalkan si A, paslon A berorganisasi A, paslon B berorganisasi B, kemudian dia atau mereka kemudian mengajak pemilih yang beridentitas sama, itu tidak ada persoalan. Karena itu kan bagian dari bagaimana mensolidkan pemilih, mengunci pemilihnya. Nah, yang dengan diksi atau narasi yang digunakan walaupun secara keras misalnya. Oh, enggak masalah, itu kan internal gitu. Ya, artinya oke lah secara internal mungkin pada situasi saat itu dia menggunakan diksi yang cukup keras kan. Iya. Artinya sampai apalah yang pernah kita lihat yang viral atau apa di media sosial kan, yang juga ada beberapa baik di calon bupati sama calon gubernur kan. Nah, ketika itu diangkat di permukaan dan itu menjadi konsumsi publik, iya, itu what do you think about that gitu loh. Iya, enggak masalah sebenarnya kan, hanya saja kan itu bagian dari kerja framing. Kerja framing yang kemudian itu coba di framing secara luas bahwa tokoh A kalau jamaahnya tidak ikut akan begini. Tokoh B kalau jamaahnya tidak ikut akan begitu. Nah, pun sama partai misalkan. Partai kan yang dia tunjukkan identitas partainya. Kalau kalian tidak mendukung pasangan A atau pasangan B, maka kalian akan di-PAW. Itu kan bagian dari mensolidkan mesin sebenarnya kan. Nah, identitas seperti itu tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan kemudian ketika dipolitisasi bahwa organisasi A atau partai A akan melawan dengan keras, bahkan dengan kekerasan kalau masyarakat atau pendukungnya tidak. Ini yang tidak menarik. Ingin disampaikan bahwa itu adalah bagian daripada kerja-kerja politik, gitu. Bagaimana menguatkan gitu ya. Iya, sampai kalau misalkan mempolitisasi SARA itu diperbolehkan oleh negara, sepertinya politisi ini akan menggunakan itu, akan mengadu domba, bahkan mengadu jantung. Artinya feedback yang diterima oleh pemilih awam misalnya di kalangan bawah itu, apakah itu tidak merupakan sebuah ancaman atau diskriminasi terhadap instruksi yang dikeluarkan? Kalau bagaimana? Kalau pemilih awam ini kan kita kemudian membuat skema ya, ada pemilih tradisional, ada kemudian pemilih rasional. Nah, pemilih tradisional ini kan ikut dia mau bernarasi apapun tim sukses ini, tapi ketika orang yang dia ikuti, saya biasa menyebutnya sebagai patron klien. Ketika patron klien atau tempat dia berpatron itu menyampaikan kalian harus pilih A, maka dia pemilih tradisionalnya akan ikut. Tapi berbeda dengan pemilih rasional tadi. Pemilih rasional ini biasanya kan kalau bahasa kawan-kawan mengolah dia dulu, diolah dulu kan, baru menentukan pilihan. Nah, memang Lombok Timur kan menarik, seksi seperti yang sampaikan sejak awal, karena patron klien yang ada di Lombok Timur, publik sentralnya yang lebih menggunakan artinya pemilih yang lebih menggunakan yang tadinya kalau kita katakan dalam itu lebih mengikuti tokoh gitu. Iya, pemilih rasional pun masih ikut ya. Artinya sosok figur masih bisa sosok tokoh. Iya, masih mempengaruhi. Karena begini, sosiopolitik Indonesia secara umum, kita lihat Indonesia dulu. Secara umum itu adalah mengikuti orang yang ditokohkan. Atau saya kembali lagi seperti bahasa di patron. Mereka dari zaman penjajah dulu kita berpatron. Ikut dan itu tinggi. Orang. Iya. Dan itu tinggi, kita sangat masih di Lombok Timur. Sangat tinggi. Nah, itu kan yang kemudian membuat Lombok Timur ini seksi. Misalkan dari 5 pasangan calon ini kan semuanya ada kingmaker nih.
Kita sebut saja 01, ada Pak Sukiman di situ, mantan bupati. Ya, Kemudian 02 itu masih mengklaim saja ya, Pak Ali BD misalkan. 03 karena didukung oleh PDIP mengklaim di endorse sama Pak Rahmat misalkan. 04 langsung TGB. 05 langsung RTGB sebagai kingmakernya. Artinya 5 pasang calon ini sudah memiliki patron klien yang kuat secara elektoral sejak awal gitu. Nah, ini loh yang saya maksud. Artinya ketika terjadi dampak di masing-masing figur yang dilihat oleh pemilih ini, baik itu pemilih rasional atau pemilih awam. Ini yang menggunakan emosi apa namanya, lebih cenderung istilahnya apa ya? Kalau yang pemilih emosional. Jadi secara politik identitas, kalau kita kembali ke ini kan masing-masing organisasi misalnya kan hari ini mengeluarkan statement yang berbeda-beda, bahkan itu kontradiktif misalnya. Ini misal ya, ini misal. Ada yang bilang di sana haram, di sini pangkas, apalah segala macamnya yang pernah kita mendengar. Ini sebagai sampel aja. Sebenarnya kan itu bagian dari framing sebenarnya. Kalau saya tidak persoalan itu, bagi saya tidak ada persoalan. Karena apa? Ketika pasangan itu lebih dari 2, konflik horizontal itu susah terjadi. Karena ada pilihan-pilihan lain yang kemudian meredam konflik itu. Tetapi misalkan saja jika terjadi head to head 2 pasang calon, ini besar potensi konfliknya. Besar potensi konfliknya karena apa? Tidak ada calon lain sebagai, kalau bahasa kita, nyelem orang angan di nara lain dan kehangan si lain. Tapi justru kalau anu ya, saya sedikit anu aja, Bung Gito. Tapi disinilah memang kita diuji ya. Artinya terutama misalnya kalau dari hasil data bahwa pemilih Gen Z, lalu kemudian ada pemilih milenial, ini kan lumayan tinggi. Nah, disinilah diuji kedewasaan kita dalam berpolitik. Apakah kemudian dengan maksudnya tadi tentang ada misalnya tokoh misalnya yang mengeluarkan, gitu ini tinggal kita yang mungkin melakukan kajian lah. Oh iya, kalau begini, kalau kita berbicara Gen Z ya, Gen Z ini potensinya masih labil. Jadi tidak kemudian akan ikut A, ikut B secara pasti. Nah, Gen Z itu malah lebih rasional. Ketika misalnya ada diksi yang dikeluarkan, mereka akan mencari benang merahnya, tidak langsung vonis. Itu Gen Z. Nah, berbeda dengan pemilih tradisional tadi. Ketika ketika pimpinannya menyampaikan bahwa kalau kalian tidak ikut saya, kalian akan dikeluarkan dari partai misalnya, atau dikeluarkan dari organisasi. Mereka ngikut aja, tanpa harus melihat benang merahnya. Inilah yang mungkin tadi secara sosial tadi ya. Iya, artinya emosional tadi. Dampak sosialnya justru lebih berisiko yang pemilih awam kan. Hanya dia melihat figur atau sosok. Ketika sudah bilang A, walaupun hitam itu ya tetap dia bilang A gitu kan. Ketika orang lain bilang B misalnya, ya artinya sentimen politisnya di sana mungkin di pemilih awam ini, karena risikonya seperti itu. Iya, benar itu. Artinya, tetapi kan begini, yang lebih cenderung untuk melawan doktrin atau melawan patron itulah pemilih rasional. Kalau pemilih tradisional emosional tadi itu, dia tidak melihat calon, tapi dia melihat siapa yang dia ikuti di atasnya. Pemilih rasional enggak. Makanya kalau misalnya ketika kita bicara sentimen, pemilih emosional ini yang paling berarti intinya politik identitas itu sah-sah saja. Sah-sah saja, tidak siapa yang larang. Yang tidak diperbolehkan itu kemudian kita mempolitisasi sara. Kalau identitas itu wajar kan? Kalau menimbulkan kebencian ke kubu A dengan kubu B, kubu C, itu tidak termasuk. Kan sampai sejauh ini ya, 2 dekade kita pemilihan Bupati Lombok Timur belum ada yang terjadi sampai konfliknya begitu keras. Karena apa? Pasangan calon itu selalu lebih dari 3, selalu lebih dari 2 ya. Nah, semua misalkan lembaga-lembaga survei politik itu selalu memetakan jika terjadi pasangan head to head 2 calon saja, potensi konfliknya itu memang rentan. Karena tidak ada kemudian pasangan lain yang menjadi penengah di situ.